Terdengar ya suara saya ya? Kedengaran ya teman-teman ya? Halo? Siap kedengaran, Bu. Siap kedengaran. Siap kedengaran, Bu. Makasih. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perpustakaan Bapak Amrullah Hasbana MA, kemudian Ibu Ulfa Handayani MHUM, dan Ibu Lilik Histihoriah MHUM, dan Bapak narasumber ya, Herianto PSD. Salam kenal ya, walaupun tadi udah mungkin udah live. Dan Bapak Ibu panitia serta adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021. Perkenalkan tadi sudah dikenalkan sama Pak Nawawi bahwa saya Lolita Sari, saya pustakawan di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Pemaparan kali ini sebetulnya agak berkaitan dengan narasumber 1 dan narasumber 2 ya. Tetapi sebetulnya ini lebih ke teknis ya, ke praktek ya seharusnya ya. Tentang bagaimana sih memanage referensi dalam penulisan. Nah, mungkin adik-adik ingin lebih kenal, mungkin agak mau lebih kenal pada saya bisa lihat di Sinta, ID saya nih ada di sini. Kemudian di Orchid, nah dari situ kita bisa melihat karya-karya para narasumber kita ya, atau dosen-dosen kita gitu ya. Nanti misalnya adik-adik misalnya pengen kenal sama Pak, misalnya di Ilmu Perpustakaan Pak Pungki Purnomo, ya. Lihat aja tuh Sinta ID-nya, tulisan-tulisannya pasti terlihat ya, apa-apa aja sih yang ditulis. Kemudian kebetulan saya juga baru lulus ya tahun kemarin, jadi kita agak santai aja ya. Ini sekedar sharing bahwa tugas mahasiswa itu padat ya, padat banget ya. Tetapi jangan hanya fokus juga di perkuliahan aja ya, baca. Membaca lingkungan juga membaca ya. Tetapi kita juga harus fokus ya, misalnya S1 ya, S1 itu 4 tahun kan ya. 4 tahun itu seharusnya itu selesai gitu. Kalau kita membantu orang tua kita gitu kan, dan membantu diri kita juga, itu harus 4 tahun itu selesai gitu. Kebetulan anak saya juga masih kuliah ya, mahasiswa suka saya gembos juga ibaratnya ya. Oh gitu ya, 3 tahun ya, luar. Alhamdulillah, iya. Ya kebetulan saya S3-nya juga 3 tahun ya, pas banget gitu ya, pas habis beasiswa ya, habis juga kuliahnya, alhamdulillah. Ya pas tahun pertama, ini sekedar sharing ya, tahun pertama sampai kedua itu, Anda itu semua pokoknya kenal aja dulu lah, gimana sih kampus itu, lingkungannya seperti apa sih. Dan kemudian Anda juga nanti melihat, oh ternyata ada juga tuh di luar kuliah-kuliah gitu ya, ada mungkin entah intra organisasi, ekstra organisasi. Asal jangan terbelinger ya, artinya hanya terfokus kepada organisasinya saja, tetapi melupakan perkuliahan, tidak seperti itu. Harus dua-duanya jalan. Mungkin nanti juga ada PDKT segala macam ya. Nah itu juga kudu jalan juga ya, biar itu refreshing juga, tapi jangan deket-deket, nanti bahaya itu. Kemudian yang tahun ketiganya itu Anda tuh udah mulai tuh merancang proposal gitu ya. Terus kemudian mulai terjun ke lapangan, apa sih yang saya minati gitu loh. Nah itu fokus saja, kayak kacamata kuda gitu, fokus saja, insya Allah cepat lulus. Kemudian tahun keempat itu ujian skripsi. Nah ujian skripsi, wisuda deh. Alhamdulillah ya kan. Entah itu nanti mudah-mudahan aja offline ya, saya juga berharap nanti anak saya nanti wisudanya offline ya. Kalau online tuh ya asik-asik aja sih, tapi memang lebih asik tuh offline ya. Ya mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kemudian tugas mahasiswa lainnya adalah, ada sebetulnya banyak tugas mahasiswa itu ya. Anda sebagai anak dan Anda sebagai mahasiswa ya. Dan Anda juga sebagai anggota masyarakat. Tapi ada 3 yang harus Anda perhatikan secara garis besar ya. Yang pertama, publikasi karya ilmiah. Ini wajib ya. Wajib ya. Kasih karya ilmiah, skripsi, apakah Anda S1, tesis, apakah Anda S2, disertasi, apakah Anda ke repository UIN.
Tadi Ibu Ulfa sudah menjelaskan panjang lebar. Itu juga kita juga ada ini ya, ada dasarnya yaitu SK ya nomor 74/43 tahun 2020. Dan kemudian menulis di jurnal. Ini biasanya juga bisa apa ya? Bisa bareng gitu sama dosennya. Misalnya Anda menulis tentang apa? Misalnya tentang apa ya? Information skill atau apalah ya. Itu bisa bareng sama dosennya. Apakah nanti di-upload di jurnal internasional, apa prosedur dan sebagainya. Kemudian tugas Anda selanjutnya adalah presentasi dalam apa? Dalam karya, dalam temu ilmiah. Apakah seminar, konferensi. Ini untuk melatih skill Anda ya. Dulu saya tuh ibaratnya juga ini ya, terlalu apa ya, susah ngomong gitu ya. Tapi berani-beraniin aja gitu. Lama-lama jentar ngomong sendiri gitu ya. Sebelum tampil kayaknya panas dingin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda ikuti semua ini, insya Allah panas dingin itu hilang dengan sendirinya. Dan kemudian karena berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, ini juga sedikit ya, sebetulnya udah disinggung juga tadi sama Pak Herianto PhD ya, bahwa tujuan penulisan referensi itu ada beberapa ya, diantaranya penghargaan terhadap karya orang lain yang akan kita kutip. Wah, ini juga tadi udah disinggung ya sama Bu Ulfa. Kemudian mengidentifikasi metodologi, angka dan sebagainya. Dan kemudian memberikan bahan bacaan sebagai latar belakang. Nah, ini bacaan yang baca ada baca. Ini sebetulnya sudah disinggung juga di pertemuan pertama ya oleh Pak Fuadi ya, bahwa Anda itu harus membaca. Untuk berkeliling dunia juga harus membaca gitu ya. Dan kemudian mengkritik. Nah, tujuan penulisan referensi ini ya, mengkritik karya orang lain. Kita bisa mengkritik karya orang lain. Kemudian menolak karya orang lain. Kemudian mendukung karya orang lain sebagai bahan temuan. Sehingga nanti kelihatan nilai kebaruan dari tulisan kita. Tadi kalau salah ada yang bertanya ya, gimana sih cara untuk menulis yang baik? Ya, nah ini mungkin salah satu caranya seperti ini. Jadi kita bisa mengkritik, menolak, mendukung, sehingga kita terlihat ya. Terlihat, oh ternyata karya kebaruan kita tuh di sini gitu, letak posisinya gitu ya. Kemudian ada syarat-syaratnya, syarat karya ilmiah. Yang pertama penulisan berdasarkan hasil riset ilmiah. Namanya ilmiah berarti hasil riset ya. Kemudian pembahasan masalahnya objektif. Tadi udah disinggung juga sama Bu Ulfa ya. Sesuai fakta, bukan hasil imajinasi atau fiksi. Kemudian tulisan mengandung masalah yang sedang dicari pemecahannya. Jadi cari aja masalahnya, pasti nanti Anda bisa teliti sehingga nanti hasilnya nanti bisa Anda menjawab permasalahan yang Anda akan teliti. Kemudian penyajian dan pemecahan masalah yang ditulis menggunakan metode tertentu. Nah, metode ini bisa nanti kuali dan kuanti. Dan kemudian bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Hindari stupid word. Apa itu stupid word? Namanya stupid ya. Ya berarti stupid, artinya bukan stupid beneran. Artinya di sini adalah ketika misalnya tulisannya, mungkin kalau orang Indonesia agak mudah ya, misalnya udah paham misalnya setiap hari, tapi setiap hari. Jadi ada kekurangan atau kekurangan u atau kekurangan itu stupid word. Waktu pengalaman aja, waktu disertasi saya kebanyakan gitu ya, stupid word gitu ya. Karena kenapa buru-buru gitu ya, dikejar deadline dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Anda semua tidak terjadi apa yang saya alami. Kemudian bahasa yang digunakan harus benar, jelas dan tepat, sehingga tidak terbuka kemungkinan pembaca untuk salah tafsir. Tadi juga udah disinggung ya oleh Pak Herianto bahwa kalau kita yang baca mah benar aja tuh, nggak ada yang salah. Tapi kalau orang lain baca, belum tentu benar. Nah itu gunanya kita berteman ya selama kuliah gitu. Jangan sendirian. Oh sendirian juga nggak enak juga ya, namanya sendiri ya. Terus kemudian ada beberapa problem dalam penulisan itu plagiarisme. Itu tadi sudah disinggung ya oleh Bu Ulfa panjang lebar gitu ya. Saya tidak akan bahas kembali. Dan kemudian yang sering utama adalah problemnya dalam penulisan self-regulism. Yaitu mungkin di antara Anda bisa aja ya seorang penulis kan.
Nah, mungkin Anda merasa bahwa tulisan Anda nggak bakalan gitu ya, nggak bakalan dibaca oleh orang lain. Artinya gini, ketika misalnya kita menulis suatu artikel, wah ini tentang misalnya bidang saya tentang arsip, lembaga, misalnya lembaga arsip perguruan tinggi misalnya. Saya pernah nulis di artikel lain, saya tulis lagi aja di artikel yang baru, nggak bisa juga gitu tanpa menyebut sumbernya. Walaupun itu tulisan kita sendiri, tetap aja kita harus mencantumkan tulisan tersebut. Dan kemudian, nah ini harus cek ya. Saya rasa di setiap fakultas kita kan ada 12 apa 13 ya, 13 fakultas di lingkungan UIN itu sudah menerapkan cek plagiarism. Dan mungkin sudah disinggung juga sebenarnya kemarin kalau nggak salah ya, bahwa dari fakultas juga sudah bisa mengeceknya di perpustakaan atau juga mungkin dosennya sendiri. Dan kemudian etika peneliti. Nah ini tadi juga udah disinggung ya. Ini ngulang-ngulang aja sebenarnya. Mudah-mudahan nggak bosen. Jujur dan bertanggung jawab. Salah boleh, tapi tidak boleh bohong. Ya, sama orang tua juga nggak boleh bohong ya. Berapa nak untuk 1 bulan? Mak, cukup lah 2 juta. Padahal 1 juta cukup. Wah itu bohong berarti. Tidak melakukan pengalaman. Tidak melakukan plagiarism. Terus menghargai peneliti lain. Tidak ikut sebagai autor jika tidak berperan. Nah ini bahaya ini ya. Anda misalnya bertiga nulis. Udah aja numpang nama gitu. Ini terutama makalah-makalah nih mahasiswa nih. Udahlah kalian kelompok lu aja deh yang bikin misalnya gitu ya. Gue tinggal numpang nama ntar gue traktir deh di kantin. Ya jangan juga ya. Gak etis. Kemudian menjaga rekaman data. Apa aja yang dilakukan selama peneliti ada catatannya. Sehingga nyata bahwa Anda melakukan suatu penelitian. Nah waktu disertasi kemarin saya juga gitu ditanya itu pas promosi. Bukan promosi, pas ujian pendahuluan atau mungkin ujian tertutup. Apakah Anda benar-benar melakukan suatu penelitian? Karena saya 3 tempat gitu jadi kayak iya gitu ya. Nah tapi karena saya punya catatannya alhamdulillah ya jadi aman. Nah Anda pun nanti harus melakukan seperti itu. Kemudian ethical clearance ya. Nah ini biasanya dilakukan oleh khususnya untuk fakultas kedokteran ya, karena berkaitan penelitian tentang human, tubuh manusia di dalamnya itu harus ada etikanya dan sebagainya. Dan kemudian ini semacam batang tubuh ya. Dan tubuh dalam penulisan ya seperti biasa ya, ada abstrak. Ada bab 1 pendahuluan ya. Di sini biasanya ada dialog komunikasi antar peneliti. Jadi itu tadi yang tadi saya singgung di atas. Di situ Anda boleh membantah, di situ Anda boleh mengkritik atau Anda mendukung. Nah, itu biasanya di bab pendahuluan. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, teori-teori apa yang Anda pakai? Kemudian di bab 3 metode. Metode apa? Saya mama kuali aja lah, lebih gampang. Nggak juga gitu ya, nggak juga gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi apa yang Anda teliti. Kemudian bab 4 itu pembahasan data. Kemudian kalau misalnya disertasi biasanya 6 bab ya, biasanya 6 bab. Jadi di pembahasan itu ada bab 4 dan bab 5. Kalau S1 cukuplah 1 ya, bab 4 dan kemudian lanjut kepada kesimpulan dan daftar rujukan. Nah ini badan juga ya, ini IMRAT ya. IMRAT, ada yang kenal IMRAT? Introduction, metode, research, terus discussion. Nah ini tadi biasanya ini dilakukan ketika misalnya Anda gabung sama dosennya. Jadi sebuah skripsi dijadikan sebuah jurnal. Nah ini ikut aja gaya-gaya IMRAT nih. Apa yang disebut dengan introduction? Itu tadi ada kritik, ada kasus dan sebagainya. Terus Anda metodenya apa? Terus result, temuan di lapangan. Apa aja sih yang ditemuin di sana? Kemudian discussion. So what gitu loh. Kalau misalnya Anda temukan sesuatu, ditanya terus. Nah, di sini juga harus ada Ada perdebatan akademik di situ. Nah, kemudian semua ini tidak lepas dari peran perpustakaan ya. Tanpa ada perpustakaan kita nggak bisa nih ngerjain skripsi, ngerjain jurnal dan sebagainya, nggak bisa. Kita butuh dengan perpustakaan. Contoh saya pustakawan, tapi saya tetap butuh perpustakaan. Kenapa?
Tambah perpustakaan mungkin saya belum tentu lulus tepat waktu ya. Kebetulan saya termasuk rajin ya, rajin ke perpustakaan. Tapi bukan berarti saya pustakawan. Oh ya, Anda pustakawan, jadi Anda rajin. Enggak juga. Saya berusaha untuk menyelesaikan studi saya dengan tepat waktu, karena terkait juga di Uber ya, dengan Uber dengan beasiswa dan sebagainya. Sehingga saya harus rajin ya ke perpustakaan. Dan luar biasanya perpustakaan UIN Jakarta itu mencukupi ya, insya Allah. Apa-apa yang kita mau. Kalau misalnya Anda pengen misalnya tentang apa? Tentang studi, tentang keislaman. Anda bisa ke Fakultas Islam, Anda bisa ke SPS, Anda bisa ke perpustakaan pusat, luar biasa koleksinya banyak ya. Jadi tidak perlu juga misalnya Anda ke perpustakaan lainnya. Atau mungkin bidang teknologi. Oh, luar biasa, banyak. Coba tadi juga sudah disinggung ya, mungkin contohnya ya. Contohnya tadi terlalu sosial ya, misalnya ada G-Store, ada Tailor dan sebagainya. Dan kemudian nah, dari uraian tadi, ayo mulai sekarang kita semangat menulis ya. Karena itulah tugas mahasiswa, menulis dan menulis dan menulis. Apapun itu, surat cinta, minta uang ya. Terus kemudian tugas dosen itu kan nulis juga semuanya. Ya, nulis di WA itu kan nulis juga kan. Dan kemudian semua bisa jadi penulis. 1% bakat, 99% adalah jam terbang. Rajin membaca, terus bertanya, banyak belajar, teori dan praktek, bisa pelajari, tulislah sesukamu. Nah ini pesan dari ada profesor saya. Mungkin yang ada di sini mahasiswa ilmu perpustakaan ya, harus kenal ya dengan Profesor Sulistyo Basuki ya. Dia bilang ini, saya pernah minta nasihat. Prof, apa yang harus saya lakukan setelah S3? Nulislah sesukamu. Nah itulah, makanya tulislah apa yang Anda suka. Kemudian jika kesulitan dalam mengakses referensi, ask library run. Ada 3 macam ya di sini ya. Ada pustakaan perpustakaan pusat, ada perpustakaan sekolah pasca sarjana, ada perpustakaan fakultas. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Apalagi nanti kata Bu Ulfa tadi ada form-form kecil ya, form-form kecil untuk membantu adik-adik semua, ya Bapak Ibu semua, mungkin yang ada S3 di sini. Kesulitan kita misalnya dalam menghadapi atau mencari referensi. Nah, kita mulai ya ke ininya, bagaimana sih mengelola sumber referensi. Nah, ini pakai tools ya. Kita cari yang ini aja, yang gratis aja, misalnya Mendeley atau Zotero. Saya harap mungkin kalau misalnya adik-adik semua di sini tidak hanya pakai HP, mungkin pakai laptop, mungkin bisa praktek ya. Praktek. Coba Anda nanti soalnya ada install ya, ada instalisasi, kemudian ada inputting ya, ada inputting. Langkah pertama coba Anda buka ke Google. Ya, Google kemudian nanti di situ ada Mendeley, download. Saya kasih waktu 2 menit kali ya. Pergilah Anda ke Google, lalu tulis Mendeley. Nah, itu terus langsung ada kan tuh, langsung download Mendeley desktop. Sudah? Halo? Retno Puji? Halo? Halo? Retno? Ya, Bu. Dengar suaranya? Terus saya? Ya, Bu. Oke. Ini kita praktek dikit ya. Dikit nanti kalau misalnya mudah-mudahan waktunya ada dan Anda juga bisa misalnya download. Apa ini tergantung juga akses atau kecepatan dari internet juga. Ini Mendeley ini sangat bermanfaat ya bagi Anda ketika misalnya mengerjakan makalah, kemudian mengerjakan skripsi, kemudian mengerjakan atau mungkin jurnal. Ya, langkah pertamanya adalah buka jurnal, Google, sudah? Saya kasih waktu 2 menit. Sudah, Bu. Silva. Pada kemarin. Iya, pada HP ya. Halo?
Terdengar suara saya? Iya, Bu. Dengar, Bu. Kedengeran, Bu. Eh, Kedengaran, Bu. kalau masih mendengar. Dengar, Bu. Oke, bisa mencoba ya? Iya, Udah Bu. buka? Oke, Saya pakai buka HP, Bu, jadi Google-nya. nggak bisa. Sudah? Udah, Bu. Iya, iya. Sudah, oke. Tulis Mendeley sudah? Di HP, Bu. Di Udah, HP Bu. jangan, kalau bisa di apa? Di laptop. Oh iya, Bu, di laptop ya, Bu. Di laptop. Siap, Bu. Yang sudah raise hand. Gini. Maksudnya udah nyampe ke Google, udah nyampe apa? Tulis Mendeley. Yes. Terima kasih. Terus download ya, download Mendeley desktop. Sudah? Yes. Kemudian nanti bentuknya seperti ini. Ini, sorry. Ini, sudah? Tinggal klik tuh yang download Mendeley. Udah, Bu. Sudah? Kemudian nanti hasil seperti ini. Nah, setelah itu nanti klik aja, ikuti kemauan dia lah. Sampai finish. Sudah? Masih download, Bu. Iya. Masih download, Bu. Ya, Ibu sabar menanti. Masih download, Bu. Oke. Bentar, Bu, jaringannya, Bu. Ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, di bawahnya itu ada tulisan register loh. Di bawah sini nih, ada register. Klik. Isi yang dia mau. Masih download, Bu. Oke. Kami nunggu Ibu apa ya? Lanjut dulu ya karena terkait waktu juga. Dan nanti ada apa nih? Ada fitur-fitur dalam Mendeley-nya, ada judul dan sebagainya. Tidak akan apa ya? Tidak akan menjelaskan satu persatu ya. Kemudian ini, nah kalau sudah selesai yang ini, apa ya register ini, nanti Anda pergi ke Word-nya, buka Word, kemudian install plugin. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Di apa dia udah sampai sini belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Terus register sudah belum? Sudah. Oke, sudah. Maaf, Bu. Emailnya enak pakai UIN atau biasa ya, Bu? Gimana? Pakai ini aja, nggak pakai UIN nggak apa-apa. Oh, oke, Bu. Nanti seperti ini. Nah, untuk apa nyambung ke Word-nya,
maka harus install. Yang ini yang tools, install, dua-duanya nih, install web importer Diam. dan install MS Word plugin. Sudah ada yang ini? Lihat di desktop Anda, misalnya kalau udah selesai ya, udah selesai download, lihat di desktop, kemudian klik. Nah, pas klik nanti timbul seperti ini. Itu emailnya pakai email apa ya, Bu? Email apapun, tapi lebih baik Gmail. Gak bisa, Bu? Masa sih? Gak bisa, Bu. Udah registrasi belum? Register. Ke yang register bukan yang sync in. Bukan saya. Dulu. Ini udah kan? Kemudian ini udah kan? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, oke. Terus klik semuanya sampai finish. Udah kan? Ya sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Timbul ini. Seperti ini. Sudah, Bu. Nah, Sudah. Nah, kalau sudah berarti nanti coba di close, kemudian nanti di desktop Anda nanti timbullah seperti ini, lambang ini. Lambang yang atas nih Mendeley. Ada? Enggak. Maksud sih? Oh, iya. Ini. Oh iya, benar. Pas register, nah ini email dan passwordnya dimasukkan lagi. Jangan sampai lupa ini. Emailnya apa, passwordnya apa. Sudah ada yang bisa? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Nah ini nanti ada tools. Di sini akan tools ya. Ini install web importernya. Kemudian install. Ini kan karena saya sudah install jadi uninstall. Tetapi nanti kalau Anda belum berarti tulisannya install. Install MS Word plugin. Sudah? Install MS Word plugin ya, Bu. Ya, Udah, Bu. sudah. Oke, kalau Nanti adanya di menu kan, Bu? gimana? Nanti adanya di layar menu kan? Aplikasinya. Oh, di layar di desktop klik. Berarti layar mana tuh? Di Word. Oh, oke. Nanti kalau itu udah semua, kita kembali kita buka ini. Kita buka Word-nya. Sudah buka Word-nya? Nah, kalau sudah terlihat dengan baik, maka di sini ada, terlihat kan? Ini. Ada logo Mendeley, ada insert citation. Misalnya Ibu mau kasih contoh begini. Misal tentang apa ya? Etika mahasiswa deh. Etika mahasiswa. Sorry. Ketika mahasiswa
menurut misalnya ini tulisannya ngacak ya, disebut ya, bla 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 bla. Misalnya kan, nah, misalnya kita sudah memasukkan ke dalam Mendeley, maka buka ini referensinya, kemudian insert stationnya, kemudian misalnya di sini menurut siapa misalnya? Menurut aduh, saya nggak punya. Yang ada di sini ya. Bu maaf Bu, itu yang bagian apa di tools yang tadi uninstall itu gimana ya Bu? Tulisan saya di sini install, bukan uninstall. Berarti install ya, karena di sini uninstall karena udah install, berarti kalau di situ belum terinstall berarti harus klik install. Sepertinya seperti itu ya, Bu. Oh, klik install. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nawawi. Misalnya ini ya, misalnya menurut apa istilah free misalnya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan apa halaman, maka di sini tambah misalnya halamannya 12. Ini di sini sih. Nah ini, kemudian siapa lagi? Misalnya menurut siapa misalnya? Bla 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 bla. Yang menurut saya lah. Halamannya misalnya 5. Sorry. Halamannya 5. Nah, ini dua aja ya. Misalnya di daftar pustaka, kita harus bikin pembatasnya di daftar pustaka. Nah, kemudian kita insert aja bibliografi. Nah, langsung kan? Gampang ya? Dan bisa kayak gini. Kalau yang masih belum punya, harus masukkan dulu ke dalam desktop screen dulu ya. Desktop screen dulu. Nah, misalnya misalnya mengambil dari jurnal yang diulangan oleh Lin misalnya. Ibu udah zuhur, Bu. .lin.ac.id. Nah, kemudian ini masukkan. Nah, ini secara manual. Ini add file. Nah, mungkin Anda ada kan di situ ya. Entah apa masukkan aja dulu. Misalnya ini. Misalnya pengenalan manajemen referensi. Open. Mana tadi ya? Nah, ini. Kemudian view. Nah. Nah, yang harus diperhatikan kadang-kadang memang Mendeley itu tidak, karena misalnya datanya kurang cukup di dalam satu dokumen, maka Anda harus mengisi. Yang harus diperhatikan cuman apa ya? Judul, nama pengarang, tahun terbit, itu aja. Misalnya ini.
ya tahun 2021. Kemudian shipping Jakarta. Kemudian publishernya Win misalnya. Nah, ini udah datanya udah masuk ke dalam Mendeley. Data ini. Dan juga mereka menyimpan langsung filenya. Kita klik aja. Bu, mohon maaf. Ya. Di tampilan Mendeley kami yang di all dokumennya itu masih kosong. Memang seperti itu ya Bu ya kalau baru download ya? Ya, Karena kalau kan misalnya si baru betul. Jadi tadi harus memasukkan terlebih dahulu. Yang tadi baik Ibu. ya, yang Ibu Terima tadi kasih. contohkan. Ini Iya. ikuti langkah ya. Misalnya contohnya di dalam laptop Anda ada satu aja file terkait ada artikel apapun lah ya. Terus ini file, di sini kan ada file nih, file, add file. Nah, kemudian misalnya ini materi apa ya? Ini aja deh. Misalnya ini mah bukan ini ya, bukannya artikel ya. Contoh aja lah ini ya, tinggal open. Nah, secara tidak langsung mereka nanti Mendeley itu menyimpan. Nah, tetapi itu tadi Ibu bilang yang harus diperhatikan karena mungkin file ini tidak lengkap atau kurang lengkap sehingga tidak terdetek, maka yang harus diperhatikan adalah nama pengarang, kemudian judul, kemudian tahun. Nah, juga ini misalnya dia apakah bentuknya buku, apakah dia bentuknya ensik, ataukah bentuknya jurnal atau laporan. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Mungkin karena waktunya terbatas pula ya. Karena waktu terbatas pula, ini udah jam 12 juga ya Bu Ulfa ya. Nanti kalau misalnya kurang paham atau masih penasaran, Anda sebetulnya banyak ya fasilitas untuk memahami tentang Mendeley, bisa lihat di YouTube. Atau juga nanti insya Allah mungkin ya bisa menghubungi perpustakaan pusat untuk melakukan atau Anda melakukan permintaan ya Bu Ulfa. Permintaan untuk pelatihan Mendeley. Ya, ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk penulisan apakah itu makalah, apakah itu jurnal ataupun skripsi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lolita Sari atas pemaparannya tentang pengorganisasian referensi ilmiah untuk tujuan penulisan karya ilmiah. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan, sesi diskusi, sesi pertanyaan. Silakan teman-teman peserta orientasi yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan melambaikan tangan. Saya langsung ke Mas Akmal Yusra Adami.